Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi diferensial. Yang pertama, pengertian turunan. Turunan atau derivatif dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Yang kedua, kaidah-kaidah diferensial. Kaidah-kaidah diferensial dibagi menjadi 10. 1. Diferensiasi konstanta, yaitu jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, dan maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 7, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensial fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 9, maka dy per dx sama dengan 9x pangkat 8. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi jika Y sama dengan K, V, dan V sama dengan Gx, maka dy per dx sama dengan K dikali dv per dx. Contohnya, Y sama dengan 3x pangkat 5, maka dy per dx sama dengan 3 dikali 5x pangkat 4 sama dengan 15x pangkat 4. Kaidah yang keempat yaitu diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan Gx, maka dy per dx sama dengan min K dy per dx per V pangkat 2. Contoh, Y sama dengan 7 per X pangkat 4, dy per dx sama dengan min 7 dikali 4x pangkat 3 per X pangkat 4 pangkat 2 sama dengan min 28x pangkat 3 per X pangkat 8. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi jika Y sama dengan U tambah kurang V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx. Maka dy per dx sama dengan du per dx tambah kurang dv per dx. Contoh, Y sama dengan 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3. Maka U sama dengan 8x pangkat 5 menjadi du per dx sama dengan 40x pangkat 4. V sama dengan 4x pangkat 3, sehingga dv per dx sama dengan 12x pangkat 2. Maka dy per dx sama dengan 40x pangkat 4 tambah 12x pangkat 2. Yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U kali V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan U dikali dv per dx ditambah V dikali du per dx. Contoh, Y sama dengan 6x pangkat 2 dikali 5x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan U dikali dv per dx ditambah V du per dx sama dengan 6x pangkat 2 dikali 15x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 3 dikali 12x. Hasilnya 90x pangkat 4 ditambah 60x pangkat 4 sama dengan 150x pangkat 4. 7. Diferensiasi pembagian fungsi jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan V U aksen dikurang U V aksen per F pangkat 2. Contoh, Y sama dengan 5x pangkat 2 per 3x pangkat 2, Y aksen sama dengan 3x pangkat 2 dikali 25x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 5 dikali 6x per 3x pangkat 2 dikali 2 sama dengan 75x pangkat 6 dikurang 30x pangkat 6 per 9x pangkat 4. 8. Diferensiasi fungsi berpangkat jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U sama dengan Gx dan N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan Nu pangkat N dikurang 1 dikali du per dx. Contoh, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2. Misalkan,
U sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X, maka DU per DX sama dengan 2X ditambah 3. Maka DY per DX sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikali 2X sama dengan 3. Sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 9X sama dengan 4X tambah 3 ditambah 8X pangkat 2 sama dengan 8. 9. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Y F G X, contoh, Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2, misalkan U sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5, maka DU per DX sama dengan 12X pangkat 2. Y sama dengan U pangkat 2 sama dengan DY per DU sama dengan 2U, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX sama dengan 2U dikali 12X pangkat 2 sama dengan 24X pangkat 3 ditambah 5 dikali 12X pangkat 2 sama dengan 96X pangkat 5 ditambah 120X pangkat 2. 10. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan Fx, sedangkan U sama dengan Gx, dengan kata lain Y sama dengan Fgx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh, Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2, misalkan U sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5, maka DU per DX sama dengan 12X pangkat 2. Y sama dengan U pangkat 2, DY per DU sama dengan 2U, maka DY per DX dan DY per DU dikali DU per DX sama dengan 2U dikali 12X pangkat 2 sama dengan 2 dikali 4X pangkat 3 ditambah 5 dikali 12X pangkat 2 sama dengan 96X pangkat 5 ditambah 120X pangkat 2. Hubungan fungsi dan derivatifnya. Fungsi menaik dan menurun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi tersebut menarik atau menurun. Jika f aksen A kurang 0, maka Y sama dengan Fx merupakan fungsi menaik pada kedudukan X sama dengan A, artinya Fx bertambah sesudah Hx sama dengan H. Jika f aksen A kurang 0, maka Y sama dengan Fx merupakan fungsi menurun pada kedudukan X sama dengan A, artinya Fx menurun sesudah X sama dengan A jika F aksen. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas sama dengan kelenturan atau kepekaan. Elastisitas permintaan, tingkat kepekaan permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri dilambangkan dengan PX. Kemudian pendapatan konsumen I, harga barang lainnya dilambangkan dengan PY. Secara garis besar, elastisitas permintaan dapat ditulis ED sama dengan perubahan relatif jumlah barang yang diminta, perubahan relatif faktor-faktor yang mempengaruhi, atau ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Untuk cara menghitung biaya marginal biasanya diperoleh dari biaya produksi tetap maupun biaya variabel. Biaya produksi variabel akan selalu dimasukkan di dalam perhitungan biaya marginal, sedangkan biaya tetap akan diinput pada perhitungan apabila diperlukan untuk membuat produk tambahan. Pentingnya biaya marginal. Tujuan utama dari dilakukannya analisa biaya marginal adalah untuk menentukan dalam titik mana sebuah perusahaan mampu mencapai skala ekonomi, yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan sistem operasional secara menyeluruh.
Menghitung biaya marginal dengan rumus biaya marginal sama dengan perubahan biaya dibagi dengan perubahan kuantitas. Selanjutnya, penerimaan marginal. Penerimaan revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Secara sistematis ditulis TR P dikali Q sama dengan FQ, di mana P disebut dengan harga dan Q disebut dengan jumlah barang. Average revenue adalah penerimaan per unit dari penjualan output. AR sama dengan TR per Q. Yang selanjutnya, marginal revenue atau MR adalah kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output. MR DTR per DQ sama dengan FQ. Yang terakhir, analisa keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum atau laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Secara sistematis, hubungan antara MR, MC dalam pencapaian keuntungan maksimum adalah sebagai berikut. TR sama dengan X dikali PX, TC sama dengan GX kali 3, V sama dengan TR dikurang TC sama dengan Fx dikurang Gx, di mana TR disebut dengan penerimaan total, TC biaya total, X output, Px harga output konstan, MR penerimaan marginal. Baiklah, hanya sekian materi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.